Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi bagaimana perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Sekarang kita bahas tentang bagaimana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke. Oh ya, jangan lupa di like, subscribe dan share ya agar channel ini berkembang. Terima kasih. Oke. Ya. Sumber bahan ajar yang saya gunakan di PPT ini berasal dari Intan Pariwara dan Erlangga ya. Oke. Untuk kompetensi dasarnya di materi ini ya, menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia ya. Melanozoid, Proto dan Detro Melayu. Indikatornya kita menganalisis teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, menganalisis masuknya Proto Melayu dan Detro Melayu serta Melanozoid ke Indonesia. Tujuan pembelajarannya kita diharapkan ini kalian semua bisa memahami teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, dan yang kedua bisa memahami masuknya Proto Melayu dan Detro Melayu serta Melanozoid ke Indonesia. Ya, oke. Sudah di-subscribe? Mantap. Thank you. Oke, lanjut ya. Peta konsepnya. Kita tadi ini materi pokoknya, kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Submaterinya ini asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Kemudian di materi sub itu terdiri dari teori asal-usul bangsa Indonesia dan Proto Melayu, Detro Melayu, dan Melanozoid itu seperti apa nanti kita jelaskan secara singkat. Lanjut saja. Oke. Ya, kelihatan ya. Ini teori Yunan. Dari Muhammad Ali, menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Mongol. Teori ini juga disetujui oleh Gilden dan Kern ya. Teori Yunan, teori yang pertama ini ya. Dasar teori-teori Yunan ini adalah hasil penemuan teknologi dan persamaan bahasa berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara. Bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Nah, ini berarti kita bisa berpikir ini temuan kapak di Nusantara di Indonesia itu ya, itu hampir sama dengan di wilayah Asia Tengah. Berarti ada kesamaan. Nah, ini bisa jadi ya, ini dari Yunan itu mereka bermigrasi ke Nusantara. Ini menurut teori dari Yunan gitu ya. Oke. Kemudian kesamaan tadi tidak hanya dari benda kapak itu, namun juga dari segi bahasa. Ya, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara itu memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Nah, persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja berasal dari daratan Yunan. Nah, seperti itu ya. Ini teori Yunan. Lanjut. Teori Nusantara. Oke. Nah, menurut teori Nusantara ini, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin dan Keraf dan Crawford, gitu kan? Nah, ini petanya. Di sini teori ini nenek moyang kita itu merupakan bangsa Melayu. Orang-orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo solensis dan Homo wajakensis. Ini di pertemuan ketiga itu nanti saya jelasin tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia ya. Nah, itu Homo solensis kan ini ya berasal dari daerah Solo gitu kan. Dan wajakensis berasal dari daerah Wajak gitu ya. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa
antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Nah, berarti ya memang nenek moyang bangsa Indonesia itu ya berasal dari kita sendiri gitu ya, karena kita ya bangsa Melayu gitu. Nggak ada apa ya, ada terdapat perbedaan bahasa seperti itu. Ini menurut teori Nusantara, gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Cukup. Jangan lupa sediakan makanan ya, seperti ini. Tuh, oh donat ya. Biar kalian enjoy. Silakan menonton materi ini sambil santai ya. Oke. Jangan tegang. Lanjut ya, lanjut. Teori out of Africa. Oke. Teori out of Africa ini dikemukakan oleh Max Hickman ya. Dia beranggapan apa namanya, penelitian DNA gitu ya. Penelitian Hickman ini menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Teori out of Africa menjelaskan manusia Afrika bermigrasi sekitar ini ya, 50.000 hingga 70.000 tahun yang silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintas menanjung Sinai dan ke utara. Kemudian jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Jadi teori out Afrika gitu ya. Di sini ya. Lalu mereka bermigrasi atau berpindah ya sampai ke wilayah Asia Barat maupun ke melintas ke Semenanjung Sinai dan ke daerah ini ya, apa namanya, Asia ya. Nah, seperti itu. Ini menurut dari teori out of Africa. Kemudian teori out of Taiwan ada juga. Ini dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blas, gitu kan? Ya. Menurut teori out of Taiwan, manusia di Kepulauan Nusantara berasal dari Taiwan. Melalui pendekatan linguistik, didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Seperti itu. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau di Taiwan. Seperti itu. Nah, di Taiwan ini. Ini berdasarkan dari ini ya, pendekatan linguistik. Nah, atau bahasa seperti itu. Sampai di sini aja tanyakan. Ya, kalau ada simpan, kalau tidak tahan silakan ketik di kolom komentar. Lanjut. Kemudian itu tadi teori-teori nenek moyang bangsa kita ya. Kalian bisa lihat dan kalian bisa menganalisa sendiri dari teori-teori yang sebelumnya tadi. Kemudian kita melihat ada bangsa Melanesia. Apa itu? Nah, ini. Bangsa Melanesia atau Melanesoid itu ya, berasal dari Teluk Tonkin. Ya. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda-benda peninggalan seperti pebble dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di Pegunungan Baskon di daerah Moabit. Nah, ini. Bangsa Melanesia, Papua Melanesia termasuk rumpun Pedoid Australoid yang memiliki ciri-ciri fisik antara lain kulit kehitam-hitaman, badan kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kemudian bangsa Melanesia atau Papua Melanesoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain pendudukan di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan Kepulauan Melanesia. Nah, ini namanya bangsa Melanesia. Seperti ini ya. Oke, lanjut. Kemudian bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu ini berimigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid
dari daerah Yunan. Nah, bangsa Proto-Melayu ini ciri fisiknya antara lain kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedap. Wah, gitu ya. Oke, kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum. Kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Nah, keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Lanjut, bangsa Detro Melayu. Bangsa Detro Melayu ini bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda merupakan hasil pencampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Nih, bangsa Detro Melayu ini ciri fisiknya tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini juga. Jadi proses migrasi bangsa Detro Melayu ini juga di Pulau Nusantara melalui jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, lewat Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah Nusantara. Bangsa Detro Melayu membawa kebudayaan logam. Keturunan bangsa Detro Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini berkembang. Selamat belajar dan tetap semangat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.